ya Pak, boleh saya wawancarai terkait dengan KBM yang ada di SMA Ibnu Hajar, terutama tentang mata pelajaran PAI di SMA Ibnu Hajar. Apakah sama dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya? Kemudian nanti dengan murid-murid yang ada di SMA Ibnu Hajar juga. Silakan Bapak perkenalkan dulu. Tentu kalau ditanya tentang kurikulum ya, apalagi saya kan di sini di SMA Ibnu Hajar sebagai wakasih kurikulum ya. Sebagai wakasih kurikulum tentu kalau terkait kurikulum. Oh iya, kalau tadi Ibu meminta saya memperkenalkan dulu, saya perkenalkan. Padahal saya sudah terkenal sebetulnya Bu. Nama saya Iwan Murod, SPD ya. Jabatan saya di sini memang Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik atau kurikulum. Jadi itu mungkin. Dan alhamdulillah sudah mengabdi lama lah di SMA. Nah, terkait tadi Ibu bertanya tentang apa? Pendidikan agama Islam ya. Karena mungkin Ibu lebih concernnya ke PAI gitu. Oh, iya. Kebetulan saya mau meneliti di SMA Ibnu Hajar tentang pendidikan agama Islam dan keadaan siswa-siswa SMA Ibnu Hajar. Oh, gitu. Jadi begini Bu, sebetulnya kita kan tetap mengacu pada peraturan ya, peraturan kementerian terkait pendidikan di SMA termasuk PAI. Kita di SMA Ibnu Hajar tetap kurikulum sama dengan sekolah-sekolah lain, tidak beda. Yang kita gunakan mungkin kalau bicara kurikulum 2013 silabus dan sebagainya ya, kalau di kurikulum Merdeka Capaian Pembelajaran itu sama saja dengan sekolah yang tidak ada beda ya. Bahkan mungkin sumber-sumber pembelajaran juga tidak akan jauh beda juga ya, walaupun nanti akan. Nah, tapi yang berbeda di kami ya di SMA Ibnu Hajar, karena ini adalah sekolah Islam Bu ya, sekolah Islam SMA Ibnu Hajar ini kami ada kegiatan siswa itu adalah di kelas itu ada kegiatan tahsin Bu ya, ada kegiatan tahsin, kemudian ada pembelajaran taklim ya, taklim ya, itu ada gurunya itu biasanya taklim taklim, kemudian tahsin, kemudian ada pembiasaan. Nah, kalau nanti pada pembiasaan itu sebelum memulai KBM pembelajaran, kita senantiasa membaca Al-Quran ya, jadi tadarus Al-Quran. Jadi pagi itu masuk langsung tadarus Al-Quran minimal 15 menit ya, gitu. Nah kemudian kegiatan lainnya adalah sholat duha. Kemudian juga kita membimbing anak-anak pada sholat zuhur berjamaah di masjid, karena kebetulan ini kan yayasan ini adalah yayasan masyarakat Bu ya, jadi masjidnya itu memang ada di luar tapi satu kompleks ya, jadi mereka itu sholatnya ke sana dekat, sholat berjamaah. Jadi seperti itu yang dilakukan siswa kami diantaranya. Mungkin Ibu akan lebih jelas bertanya apa lagi. Kemudian tentang kesehariannya, apa ada kegiatan Jumat bersih atau gotong royong atau yang lainnya gitu? Oh iya. Itu ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Oh iya, betul ya. Karakter. Kalau Jumat bersih itu kan ini ya, Anda Jumat Iman 2020 gitu ya, istilahnya kan begitu ya Bu ya. Jadi Jumat bersih itu salah satu program Jumat bersih. Jadi bagaimana tempat-tempat lokasi di sekitar sekolah minimal bersih ya. Kemudian gotong royong, kita juga ikut gotong royong keagamaan. Contohnya misalnya ketika membangun masjid, pengecoran masjid, kita kerahkan siswa ya. Jadi kepedulian siswa. Jadi memang betul ya Bu, belajar itu tidak hanya di kelas ya. Jadi bagaimana juga mereka ikut nimbrung ya, kegiatan gotong royong itu dilakukan. Itu sih mungkin. Terus kegiatan gotong royong lainnya ya membersihkan lingkungan di dekat Madrasah Diniyah itu, yang di Pelton itu kan gitu ya, yang pastinya lingkungan kita juga itu kita lakukan juga. Walaupun memang itu tidak rutin ya kalau gotong royong kecuali Jumsi. Kalau Jumsi kan ke arah Jumat ya, karena namanya juga Jumat ya, sama dengan Jumat berkah lah gitu ya, tiap Jumat. Nah kalau untuk tadi gotong royong situasional gitu ya, ada kegiatan keagamaan gitu ya, kita insya Allah siswa terlibat. Kemudian terkait dengan siswanya, apakah di sana, karena saya lihat SMA Ibnu Hajar itu hanya sekolahan saja. Apakah di sini muridnya hanya non santri aja, atau ada juga yang santri yang pesantren di satu lembaga gitu? Oh iya. Karena memang pertama yayasan ini
punya pesantren juga disebut Ma'had Darul Hijrah itu ya. Nah, yang sekolah di sini otomatis ada kritikan dari pesantren, bahkan dari pesantren-pesantren dekat lainnya, misalnya yang dari Pak Desa Pemindahan itu ada buka di sini, atau di Kampung Gading ya, perwakilan juga, jadi ada. Jadi di sekolah ini memang alhamdulillah setiap kelas itu dipastikan Bu ada santri, dipastikan ada santri ya. Bisa lebih dari satu atau dua, rata-rata ada Bu ya, mungkin bisa dua lebih gitu ya, ada banyak gitu. Jadi apalagi ini kan dekat ya, pesantren itu di hanya jalan kaki juga. Jadi seperti itu Bu, jadi di kami itu memang ada santri dan non santri yang sekolah di sini. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa KBM di sini sama dengan sekolah lain, Iya, tetapi muridnya itu yang unik adalah ada santri dan non Non santri, santri. karena di sini memang notabene bukan sekolahan yang di lingkungan santri saja, Iya. yang tertutup, yang kayak sekolah-sekolah Iya, betul. apanya boarding Boarding school, school. boarding Nah, school iya. sebenarnya. Tidak. Terima kasih Iya. Pak atas wawancaranya, semoga bermanfaatnya. Itu saja mungkin. Iya, dan Itu saya. saja. Oh, iya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Sampai jumpa ya Bu ya. Nur.